dia dirundung masalah, problematika kehidupan. Ya namanya orang hidup di dunia itu pasti nanti akan punya masalah. Cuman persoalannya adalah kita harus bijak dalam menyikapi masalah tersebut. Kita harus smart dalam menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Maka ketika melihat saudara yang itu ada kesulitan ekonomi, itu salah satu, itu sedih. Minimal kita doakan. Syukur-syukur kita infokan ini bahwa Mas D atau teman kita, Pak, ini ada program Priyato 40 hari menyelesaikan problema kehidupan, apa gitu kan. Nah di sini kita arahkan atau kita ajak bareng-bareng, maka insya Allah di situ nanti akan menjadi multi level amal bagi yang mengajak, dan kenikmatan sendiri ketika seseorang itu diajak Riyanto, dan ini ada testimoni, yaitu ada jamaah salah satu peserta Riyanto, karena beliau itu sukses dengan hajatnya. Lalu beliau itu tidak hanya merekomendasikan, tapi beliau mendaftarkan orang-orang tersebut yang mana orang tersebut tidak mampu secara ekonomi. Ya, beliau langsung bayar. Oke, kalian berlima, ya, sampai Anda semua berlima, saya daftarkan untuk ikut pondok pesantren Riyanto. Dan itu terjadi. Artinya sebenarnya sudah banyak jamaah yang merasakan pertolongan Allah lewat Riyanto ini, dan beliau mengajak. Kemudian ini lagi problemnya, seorang suami atau istri dari pasangan yang belum dikaruniai momongan. Terus seorang suami atau istri yang memiliki masalah keluarga dengan pasangan, dengan anak-anaknya, orang tua, ya, baik itu orang tua kandung, adik atau kakak ipar. Problem ini. Seorang pengusaha atau pedagang yang tidak maju-maju usahanya, sering rugi, sering ditipu, kekurangan modal, dan hutangnya bertambah banyak, dan piutang-piutangnya sudah ditagih. Ini juga menjadi problem besar. Ya. Biasanya yang paling besar itu persoalan ekonomi. Ya, saya di sini kacamata saya karena banyak yang konsultasi atau konseling bab tentang ekonomi, tentang entah itu hutang, entah itu piutang, dan lain sebagainya. Yang lain itu persentasenya masih di bawah 50%. 50% itu lebih banyak tentang ekonomi. Pensiunan, sebuah instansi yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya dari uang pensiun dan selalu dikejar-kejar hutang. Jadi apa yang saya sampaikan di sini, tayangan di slide ini, mewakili jamaah yang pernah konseling ke saya. Termasuk ada salah satu pensiunan yang mana beliau itu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari itu harus mengencangkan ikat pinggang. Artinya di sini berarti serba ekstra untuk mencukupi kebutuhan. Kenapa? Karena yaitu tadi hutang, karena dikejar-kejar hutang. Seorang muslim yang sudah lama menginginkan berangkat haji atau umroh yang tidak begitu terlaksana. Impian semua. Hajat, problem kita nggak punya. Ini ada semisal, ini ada kasus. Dia punya anak soleh, punya istri soleh, punya istri solehah, punya suami soleh, kondisinya sehat, ekonominya oke, ya, dengan orang tua, dengan mertua hubungannya oke. Tapi keinginan untuk berangkat ke tanah suci itu belum Allah kabulkan. Itu ada. Problem tidak punya, tapi dia punya hajat yang belum terwujud. Punya keinginan yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang sudah lama mengidap satu penyakit yang tidak kunjung sembuh. Dulu tahun 2012 itu seingat saya, ada seorang nenek-nenek yang pernah ikut pondok pesantren Riyanto itu. Beliau sakit. Alhamdulillah hari ke-7 itu beliau setelah
setelah ikut program Riyadhah kita, itu Allah izinkan berkat pertolongan Allah pula beliau bisa berjalan. Beliau awalnya lumpuh. Kemudian apa saja selama ini yang sudah saya lakukan untuk mengatasi masalah keinginan saya di atas. Satu, mencari kerja ke sana kemari. Ini karena bingung pekerjaan, ya kan sudah selesai lulus kuliah, biasanya kan bingung gitu cari kerja. Lewat bursa kerja melalui beberapa relasi, bergaul dengan banyak orang, ikut berbagai organisasi, masuk biro jodoh, buka akun FB, Twitter, dan lain-lain. Bekerja lembur, berangkat pagi, pulang malam, kerja sampingan. Ini bagi yang punya problem ekonomi. Kemudian ini problem kesehatan, ikhtiarnya biasanya ini berobat ke dokter, dipijat tukang pijat, minta bantuan orang pintar, bahkan berencana mengikuti program bayi tabung. Konsultasi kepada penasihat perkawinan, pergi ke psikolog, mencari kerja sampingan, menjadi sales asuransi MLM, buka toko atau warung kecil-kecilan, menabung seumur hidup, berhemat, konsultasi kepada penasihat perkawinan, pergi ke psikolog, berobat, ikhtiar, berobat ke dokter medis, alternatif tabib, orang pintar. Oke. Sebenarnya ikhtiar tadi, selain yang pergi ke dukun ya, ikhtiar ke dokter, ikhtiar ke psikolog, di dalam Riyadhah itu tidak meniadakan ikhtiar secara lahiriah. Ikhtiar secara lahiriah harus tetap kita upayakan, tentunya yang sesuai dengan koridor-koridor syariat Islam. Semisal ini saya sakit, ya kita ikhtiar ke dokter. Tapi sebelum kita ke dokter, kita konekkan dulu kepada Allah. Nah, disinilah pentingnya kita berriyadhah. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana mengkonekkan hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai karena sekarang di era digitalisasi ya, era media sosial itu justru punya masalah, dia punya masalah, tapi yang tahu masalahnya ini yang bersangkutan itu semua kontak karena dia pasang status di WA, karena dia pasang status di Facebook, akhirnya semuanya jadi pada tahu kalau dia punya masalah. Nah, ini kan nambah-nambahin kerjaan untuk Allah ini. Kan ngapain juga harus ke situ dulu, langsung aja ke saya gitu kan. Oke. Allah Maha Kuasa, Maha Mengatur, Maha Memberi rezeki, Allah segala-galanya. Temukan kebesaran Allah dalam 1001 persoalan kehidupan dan keinginan Anda di pesantren Riyadhah. Jadi ketika Bapak Ibu semuanya, ketika panjenengan semuanya, ketika Anda, para pemirsa semuanya punya problem di atas tadi, pokoknya problem tentang kehidupan. Tapi memang tidak ada orang yang konseling selama ini itu problemnya tentang urusan akhirat. Ada satu. Itu beliau itu nangis karena susah untuk bangun malam. Dan itu langka biasanya. Orang yang dia tidak bisa bangun malam sehingga itu menjadi problem tersendiri buat dirinya. Itu kasus khusus. Jadi langka. Biasanya problem-problem yang sering kita hadapi dan sampai stres, depresi, itu problem kehidupan di dunia. Nah, disinilah Riyadhah ini menjadi kendaraan atau sarana. Oke, tentunya Anda semua masih ingat dengan gambar ini. Ini gambar lama. Jadi di dalam Al-Quran itu memang serumit apapun problem yang kita hadapi, itu Allah tidak pernah menyarankan, memerintahkan untuk mencari solusi. Tapi Allah menyarankan di situ sabar dan sholat. Nasta'inu bis-sabri was-shalah. Korelasinya apa? Tidak semua persoalan kehidupan itu bisa diselesaikan dengan akal, matematika dunia. Tidak semuanya bisa diselesaikan dengan hal tersebut. Terkadang kita dengan sabar, disitulah ternyata yu'inu ala kulli amal. Dari sabar itu ternyata Allah memudahkan persoalan kehidupan kita.
Ternyata dari sholat itulah kita